Halo sobat, selamat datang di channel Sang Kabar. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk berlangganan dan mendapatkan kabar terbaru dari Sang Kabar. Ranah media sosial tengah heboh dengan unggahan akun Twitter Shiroi Tanpopo yang menceritakan tentang kisah tragis kematian mahasiswi di Jepang. Hiroki Miyako, 19 tahun, diketahui seorang mahasiswi juga pekerja part-time di salah satu toko es krim. Pada 26 Oktober 2009, Hiroki Miyako dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya karena sudah 2 hari tidak kembali ke asrama kampusnya. Setelah ditelusuri Hiroki Miyako, ternyata saat itu melakukan hal yang tidak biasa dilakukannya, yakni membuang sampah dari toko es krim. Namun, pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut tak menemukan adanya jejak kantong sampah hingga muncul kemungkinan bahwa Hiroki Miyako terlibat masalah. 1 bulan berselang, pada November 2009, seorang pria menemukan potongan kepala manusia di dekat puncak Gunung Garyu di kota Hiroshima. Polisi yang memeriksa DNA potongan kepala menemukan fakta bahwa itu milik Hiroki Miyako. Pihak kepolisian pun mulai menemukan satu persatu potongan tubuh milik sang gadis, mulai dari kepala, tulang paha kiri, tubuh yang penuh tanda bekas sayatan, di mana bagian dada dipotong dan organ dalamnya hilang. Selain itu, polisi menemukan pergelangan kaki kiri dan kanan di mana tidak ada tulang yang dipotong, tetapi ada bagian persendian yang lepas. Sayangnya, polisi menemukan kesulitan kala melakukan penyelidikan. Polisi telah menggerakkan kurang lebih 60.000 penyelidik selama 1 tahun, tetapi tidak kunjung sampai ke penangkapan pelaku. Kasus baru terpecahkan usai 7 tahun. Pada 2016, setelah 7 tahun kasus tersebut berjalan, polisi mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil mengidentifikasi pelaku pembunuhan yang bernama Yano Torniharu, 33 tahun. Pada 2004, Yano pernah dipenjara 3 tahun karena menyerang dan melukai seorang perempuan. Yano tidak bisa diamankan pihak kepolisian karena 2 hari setelah hilangnya Hiroki Miyako, sang pria meninggal dunia karena kecelakaan bersama ibunya. Adapun bukti kuat yang ditemukan polisi dari Yano adalah USB digital berisi 57 foto mayat korban. Selain itu, polisi juga menemukan bukti lain melalui sistem pengenalan plat yang merekam mobil sang pria melewati Gunung Garyu saat hari kejadian. Sayangnya, sejumlah deretan kronologi kasus kematian Hiroki Miyako menimbulkan banyak pertanyaan setelah dianggap selesai. Meskipun karena kecelakaan, dilihat dari waktu Yano meninggal, banyak orang yang berpikir kalau waktunya terlalu pas. Dari sini, sebagian orang mengatakan kalau sebenarnya itu tuduhan palsu, alias Yano tidak bersalah. Kematian Yano dimanfaatkan untuk menutupi pelaku yang sebenarnya. Saat pemberitaan kasus pembunuhan Hiroki Miyako diputar di televisi, terdengar suara perempuan seperti menangis. Ketika itu, salah satu program berita TV sedang melakukan siaran langsung di tempat ditemukannya mayat. Dan tidak sengaja terekam suara perempuan seperti sedang menangis sambil mengatakan, "Sugoi itakatta, doshite watashi dake." Artinya, sakit sekali, kenapa hanya aku? Suaranya terdengar samar di antara suara pembawa berita, tetapi apabila kita dengarkan seksama, akan terdengar jelas. Bisa sobat simak di video berikut ini. 広島県内の山の中で島根県の女子大学生の遺体の一部が見つかった事件。広島から捜索の最新情報の報告です。広島県北広島町の我流山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに張られていた規制線も現在は解かれています。 Kasus yang dinyatakan selesai dan ditutup dengan akhir demikian masih menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Keanehan dan teori yang muncul, hubungan antara Yano dan Miyako, dari pertanyaan orang-orang di sekitar, Miyako adalah orang yang waspada. Tidak bisa dipikirkan, dia mengikuti orang yang sama sekali tidak dia kenal. Walaupun mungkin diajak secara paksa, agak aneh pelaku memilih melakukan itu di jam-jam saat banyak orang berlalu lalang. Atau apakah sebenarnya mereka
memiliki hubungan? Menurut kalian bagaimana sobat? Silakan kalian komen pendapat kalian di kolom komen di bawah.